bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, sebelum memulai argumentasi, izinkanlah kami tim Raden Rahmat untuk memperkenalkan diri. Saya Vinanda Unzula selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi dari sisi pro bersama kedua rekan tim saya, yakni Logam Husen selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi dari sisi kontra bersama Lintang Raditya selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi kesimpulan. Pada mosi kali ini, anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat haruslah diadili melalui mekanisme di pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Sekian dan terima kasih. Nemo judex in causa sua. Tidaklah seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Begitupun pada anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat haruslah diadili melalui mekanisme di pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki bangunan argumentasi, marilah saya hantarkan terlebih dahulu terhadap latar belakang adanya mosi pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, marilah kita garis bawahi bersama bahwasanya berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di dalamnya telah mengatakan setiap perseorangan, kelompok orang baik warga sipil, militer maupun polisi yang melakukan pelanggaran HAM berat maka haruslah diadili melalui mekanisme di pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Dewan juri yang terhormat, marilah kita telisik lebih dalam bahwasanya berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di dalamnya telah mengakomodir mengenai kewenangan dari pengadilan HAM adalah untuk mengadili dan memutus sengketa terkait pelanggaran HAM berat. Sedangkan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah mengakomodir mengenai kewenangan dari pengadilan militer adalah untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Dewan juri yang terhormat, memasuki bangunan argumentasi, setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa kami selaku tim pro setuju atas mosi kali ini. Alasan yang pertama adalah pelanggaran HAM termasuk ke dalam extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum, yang mana extrajudicial killing sendiri termasuk ke dalam wewenang dalam otoritas dari pengadilan HAM sendiri. Dewan juri yang terhormat, memasuki argumen yang kedua merupakan pada pembenaran status aku saat ini tentunya tidaklah mampu untuk memberikan keadilan yang substansif bagi para seluruh pihak, terutama bagi warga sipil. Memasuki bangunan argumentasi yang ketiga, pemenuhan sanksi dari ranah pengadilan HAM sejatinya pun lebihlah adil, Dewan juri yang terhormat, daripada pemenuhan sanksi di ranah pengadilan militer. Dewan juri yang terhormat, marilah kita berkaca pada kasus AB Pura, di mana di dalamnya terdapat dua oknum, yakni AKBP Daud Sihombing dan Brigjen Pol Johni yang melakukan pelanggaran HAM berat, yakni membunuh satu orang polisi dan mengakibatkan korban lainnya luka-luka. Dewan juri yang terhormat, kasus tersebut dilarikan kepada pengadilan HAM dan mendapatkan putusan akhir, yakni kompensasi ganti rugi dan melakukan rehabilitasi. Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim pro mengamini bahwasannya sanksi yang diberikan oleh pengadilan HAM tentunya akan lebih adil daripada sanksi yang diberikan di pengadilan militer. Dewan juri yang terhormat, pun kami dari tim pro memberikan solusi yang normatif, yakni penambahan penamaan pada pasal 104 huruf A, yakni untuk menekankan terhadap klasifikasi pelanggaran HAM berat yang lebih rinci untuk penyelesaian sengketa dari pelanggaran HAM itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, itulah mengapa kami selaku tim pro tetap berada pada standing position kami, yakni menyetujui adanya mosi kali ini. Sekian dan salam insan cendekia. Milites legibus tenentur, prajurit tunduk pada hukum. Hal ini berarti prajurit haruslah tunduk terhadap pengadilan militer selaku garda terdepan dari peradilan anggota militer itu sendiri. Maka pengadilan militer berkewajiban untuk memutus perkara terkait pelanggaran HAM berat
yang dilakukan oleh anggota militer. Dewan juri yang terhormat, jauh sebelum masuk ke dalam pemaparan argumentasi, mari kita dudukkan mosi terlebih dahulu. Bahwasanya mosi ini berangkat dari adanya tumpang tindih wewenang antara pengadilan militer dan pengadilan HAM dalam mengadili perkara terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, pada status quo di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM telah dijelaskan secara eksplisit bahwasanya setiap individu yang melakukan pelanggaran HAM berat haruslah diadili di pengadilan HAM. Namun Dewan juri yang terhormat, di lain sisi anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat kerap kali diadili di pengadilan militer. Hal ini dikuatkan oleh dogma bahwasanya tak kala anggota militer melakukan pelanggaran HAM berat, maka pemegang komando bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM berat itu sendiri sesuai pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sehingga akan lebih efektif tak kala diadili di pengadilan militer. Hal ini dikarenakan adanya interpretasi terkait dengan pertanggungjawaban komando itu sendiri bukan didasari oleh anggota pribadi anggota itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah dijelaskan bahwasanya pengadilan militer berwenang untuk mengadili seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana merupakan anggota militer. Dewan juri yang terhormat, adapun ketidakberpihakan kami dalam mosi tersebut dikarenakan oleh beberapa alasan utama. Yang pertama, pengadilan militer mampu mengakomodir efektivitas dalam penanganan perkara daripada pengadilan HAM. Dewan juri yang amat bijaksana, peradilan yang cepat, sederhana dan efektif haruslah diimbangi dengan penanganan yang baik pula. Namun Dewan juri yang terhormat, pada pengadilan HAM sangatlah jauh dari kata efektif dalam penanganannya. Hal ini disebabkan oleh prosedural ataupun peraturan pengadilan HAM yang tidak mumpuni, sehingga akan terjadinya perbedaan pandangan dalam persyaratan formil maupun penyimpulan dugaan pelanggaran HAM berat. Hal tersebut berlainan dengan pengadilan militer, yang mana pengadilan militer yang berdiri secara independen akan menjadikan peradilan yang cepat, sederhana, dan efektif. Pun Dewan juri yang terhormat, alasan kedua kami yakni pengadilan militer mampu mengakomodir putusan sesuai dengan nilai keadilan sehingga lebih efektif dibandingkan pengadilan HAM. Dewan juri yang terhormat, nyata-nyatanya dalam pelanggaran HAM berat baik dari segi pengadilan militer maupun pengadilan HAM sama di dalam putusan perkara, dibuktikan oleh kasus Sandra Ucok yang diadili 11 tahun penjara dan dicopot dari instansi militer itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya putusan perkara tersebut telah sesuai dengan putusan pengadilan HAM. Maka dari itu pengadilan militer akan lebih efektif jika menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Pun Dewan juri yang terhormat, alasan ketiga kami adalah terkait mekanisme dalam pengadilan HAM sejatinya tidak mampu mengakomodir keadilan bagi seluruh pihak. Dewan juri yang terhormat, kami paham bahwa hukum haruslah menghasilkan solusi. Hukum bukanlah penghambat tetapi harus memecahkan maslahat. Oleh karenanya, kami menawarkan solusi yang akuntabel dengan memperkuat legal culture dalam kelembagaan militer, dengan memperkuat pengawasan dan melakukan perbaikan mekanisme penegakan hukum agar terciptanya transparansi sehingga tidak adanya impunitas itu sendiri. Oleh karenanya, kami tetap berada pada standing position kontra untuk menolak mosi pada kali ini. Sekian, terima kasih. Salam insan cendekia. Ekum et bonum est lex ekum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sejatinya baik dari tim pro maupun tim kontra memiliki satu tujuan yang sama, yakni untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi pelanggaran HAM berat, yang mana pada konteks mosi kali ini dilakukan oleh anggota militer. Dewan juri dari sisi tim pro mendalilkan bahwasanya pasal 1 angka 4 Undang-Undang HAM telah menginstruksikan bahwa militer merupakan salah satu subjek dari pengadilan HAM. Namun, pengaturannya pada status quo nyatanya belum mampu untuk
mengakomodir pemenuhan keadilan substantif. Dengan demikian, diperlukan redefinisi terhadap pelanggaran HAM berat melalui pergeseran paradigma, sehingga segala sesuatu pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer akan dikategorikan sebagai extrajudicial killing dan harus diadili di pengadilan HAM. Kemudian, tim Pro juga membawakan beberapa argumentasi pendukung atas keberpihakan mereka pada mosi kali ini. Yang pertama, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer cenderung bersifat terstruktur dan sistematis, sehingga dibutuhkan delik pemberat dalam sanksinya. Yang kedua, penjatuhan sanksi di pengadilan HAM dinilai lebih berkeadilan bagi masyarakat sipil dengan adanya mekanisme ganti rugi. Dengan demikian, tim Pro membawakan solusi melalui revisi Undang-Undang HAM, yakni dengan menyisipkan pasal 104 huruf A yang akan memberikan penormaan terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer, yakni extrajudicial killing. Namun di sisi lain, Dewan Juri tim kontra juga membawakan argumentasi yang tidak kalah konstruktif melalui mekanisme dan juga data yang lain. Tim kontra mendalilkan bahwasanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer sejatinya merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban komando. Dengan demikian, pemegang komando ikut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer di bawah komando dan juga kendalinya. Selain daripada itu, tim kontra juga membawakan beberapa argumentasi pendukung atas ketidakberpihakan mereka pada mosi kali ini. Di antaranya, yang pertama, pengadilan militer dinilai lebih efektif dibandingkan pengadilan HAM dalam menangani perkara-perkara. Hal ini didasarkan pada aturan yang ada di pengadilan HAM yang dinilai kurang memadai secara yurisdiksi. Yang kedua, pengadilan militer mampu mengakomodir putusan yang berkeadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya vonis 11 tahun serta pemecatan dari instansi TNI kepada Serdar Ucok, di mana vonis tersebut dinilai sudah sesuai dengan aspek keadilan yang dibutuhkan bagi pelanggaran HAM berat. Namun daripada itu semua, Dewan Juri, perdebatan bukan hanya tentang siapa yang benar dan juga siapa yang salah, namun perdebatan juga tentang kebaharuan solusi yang ditawarkan atas permasalahan yang timbul dari mosi kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam insan cendekia.